Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oleh Putri dengan NIM 214110402315. Di sini saya akan membuat video pembelajaran fikih di madrasah kelas 12 materi mawaris. Video ini guna memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih di madrasah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Ya, pada minggu kemarin kita telah mempelajari materi tentang perceraian. Ada yang masih ingat apa itu talak? Ya, talak adalah melepaskan ikatan. Sedangkan secara syariah, talak adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu. Pada minggu ini kita akan mempelajari materi mengenai mawaris. Ada yang tahu apa itu mawaris? Mari kita simak materi mengenai mawaris. Yang pertama yaitu ada hikmah dan tujuan mawaris. Mengetahui waris atau mewarisi dalam Islam merupakan perkara penting dalam membahas permasalahan atau disebut dengan ilmu faraid. Nah, apa saja sih hikmah dan tujuan mawaris? Yang pertama yaitu ada mengetahui orang yang berhak menerima warisan dengan benar. Yang kedua yaitu ada menentukan dengan adil dan tepat pembagian harta waris. Yang ketiga menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat tidak adanya pihak yang dirugikan dari masing-masing ahli waris karena pembagian tersebut sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Dan yang terakhir, dengan mawaris bisa menyelamatkan harta orang-orang yang meninggal dan orang-orang yang tidak berhak dan orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada pengertian mawaris. Apa sih itu mawaris? Kata faraid berasal dari bahasa jamak dari faridatun yang berarti bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan oleh kadernya. Jadi dalam ilmu ini dibahas mengenai yang menyangkut harta peninggalan atau warisan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dan peralihannya kepada ahli waris. Dalam mawaris, harta peninggalan disebut dengan tirka. Tirka adalah seluruh harta peninggalan yang orang yang sudah mati, di mana harta yang ditinggalkan ini digunakan untuk kepentingan si mayit berkaitan dengan pengurusan jenazah, utang, wasiat, serta hak-hak ahli waris yang baginya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua yaitu ada dasar hukum. Dasar hukum kajian faraid ada dua. Yang pertama dalam firman Quran surat An-Nisa, yang kedua menurut sabda Rasulullah. Dalam surat An-Nisa ayat 11 disebutkan bahwa Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang bapak ibu bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggalkan itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-bagian tersebut di atas sudah dipenuhi oleh wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan itu sabda Rasulullah dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya, berikanlah bagian-bagian warisan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi ahli waris laki-laki yang paling dekat. Selanjutnya ada rukun dan syarat waris. Adapun 3 komponen yang harus ada dalam waris. Yang pertama yaitu ada pewaris.
Waris adalah orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskan kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah pewaris ini benar-benar telah dinyatakan meninggal dunia. Yang kedua yaitu ada ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahaya. Syarat ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Yang terakhir yaitu ada tirkah. Tirkah adalah seluruh harta peninggalan si mayit. Harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat yang sesuai ketentuan syariat Islam. Yang ketiga yaitu ada sebab-sebab mendapatkan waris. Hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan ada tiga. Yang pertama yaitu ada hubungan nasab atau kekerabatan. Hubungan nasab atau kekerabatan antara orang yang mewariskan dengan orang yang menerima waris dalam hal ini adalah bapak dan ibu. Anak keturunan mayit berhak mendapatkan warisan dari tirkah. Begitu juga dengan pihak kerabat yang terhubung ke mayit melalui mereka berhak mendapatkan warisan. Kerabatan atau hubungan darah adalah sebab yang paling utama dalam menerima warisan karena hubungan darah tidak dapat dihilangkan. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 75 yang artinya orang-orang yang punya hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah telah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua yaitu ada hubungan pernikahan. Pernikahan termasuk sebab mendapatkan waris dan hal ini terjadi setelah akad pernikahan yang sah dilakukan meskipun belum jadi persetubuhan. Adapun pernikahan yang tidak sah maka tidak dapat menyebabkan adanya hak waris. Jadi seseorang suami dapat mewarisi harta istrinya yang sudah meninggal, begitu juga sebaliknya. Yang terakhir yaitu ada al-wala. Hubungan wala termasuk sebab seseorang memperoleh warisan. Hubungan wala dapat terjadi ketika seorang baik laki-laki maupun perempuan yang telah memerdekakan seorang budak dan kemudian hari budak itu sudah merdeka tersebut memiliki harta dan meninggal dunia, maka orang yang memerdekakan berhak mendapatkan waris. Selanjutnya ada halangan mendapat warisan. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi seseorang mendapat warisan itu ada 4. Yang pertama perbudakan. Seseorang yang berstatus budak baik seluruhnya, sebagiannya budak mukatab atau budak mudabar atau umul walad tidak bisa mewariskan ataupun mewarisi karena dia tidak sah memiliki harta, bahkan dia adalah milik Tuhannya. Yang kedua yaitu ada membunuh. Orang yang membunuh tidak berhak untuk mendapatkan waris dari orang yang ia bunuh. Seperti sabda Rasulullah, hadis riwayat An-Nisa, pembunuhan tidak mendapatkan apapun dari warisan yang dibunuh. Yang ketiga ada perbedaan agama. Seseorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan sebaliknya. Orang kafir juga tidak mewarisi harta seorang muslim. Dari Utsman bin Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir pun tidak mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan terakhir yaitu ada murtad. Seseorang yang beragama Islam kemudian keluar dari agama Islam maka tidak berhak mendapatkan bagian dari warisan. Yang selanjutnya ada macam waris dan ahli waris. Macam waris dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, waris dengan fardu, yaitu ketika seorang ahli waris mendapat jatah kemudian ketentuan pasti yang disebutkan dalam syariat seperti setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Yang kedua ada waris dengan tasbih, yaitu ketika seseorang ahli waris yang mendapat jatah yang tidak dibatasi tetapi juga mendapatkan seluruh harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris
dawil furud. Ahli waris dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan laki-laki yang disepakati berhak mendapatkan waris ada 15. Yang pertama yaitu ada putra kandung, anak putra kandung atau cucu dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki. Yang ketiga ayah kandung, yang keempat kakek dari jalur ayah dan seterusnya ke atas dari orang tua laki-laki. Yang kelima saudara kandung, yang keenam saudara laki-laki seayah saja, yang ketujuh saudara laki-laki seibu saja, yang kedelapan putra saudara kandung, yang kesembilan putra kandung saudara seayah saja, 10 saudara ayah kandung, 11 saudara ayah sebapak saja, 12 putra saudara ayah kandung, 13 putra saudara ayah sebapak saja, ke-14 suami, yang terakhir orang yang memerdekakan budak dan ashabahnya. Selanjutnya ahli waris dari golongan perempuan yang disepakati berhak mendapatkan waris ada 10. Yang pertama ada putri kandung, putri dari putra atau cucu dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki, yaitu selama ayahnya dari anak laki-laki. Yang ketiga ibu kandung, yang keempat nenek beserta perinciannya, yaitu nenek dari jalur ibu dan seterusnya ke atas dari ibu mereka. Yang kelima nenek dari jalur ayah dan seterusnya ke atas dari ibu mereka dan neneknya ayah. Yang keenam saudara perempuan kandung, yang ketujuh saudara perempuan seayah, yang kedelapan saudara perempuan seibu saja, yang kedelapan saudara perempuan seibu saja, dan yang 9 istri. Yang terakhir ada perempuan yang memerdekakan budak dan ashabahnya. Baik, tadi sudah kita simak materi mengenai mawaris. Untuk minggu depan kita akan sambung mengenai bagian-bagian waris karena waktunya telah habis, jadi saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.